wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Nabila Sataningrum dari 10 MIPA 1 SMA Unggulan Cetarsa Foundation Sukoharjo, sekaligus sebagai pembicara pertama dari tim proposisi. Mosi yang kita perdebatkan kali ini yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebagai tim proposisi, kami sangat menyetujui adanya mosi kita kali ini. Dan sebelum saya masuk ke dalam argumentasi yang ingin saya sampaikan, izinkanlah saya menyampaikan definisi terkait mosi kali ini. Ada 3 kata kunci yang ingin saya definisikan. Yang pertama, penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menyaring calon-calon mahasiswa yang lulus SMA atau sederajat untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Yang kedua, tes talenta. Dikutip dari Universitas Psikologi, tes talenta adalah tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan individu dalam bidang-bidang khusus. Dan yang ketiga, tes potensial akademik atau yang biasa disebut tes TPA. Tes TPA adalah tes psikologi yang dapat mengungkapkan apa yang telah dicapai seorang secara intelektual. Talenta sendiri memiliki artian kemampuan spesial yang membuat seorang mampu melakukan sesuatu dengan sangat baik yang tidak semua orang memilikinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebagai tim proposisi, menurut saya tes talenta bawaannya digunakan pada penerimaan mahasiswa baru membantu mereka yang memiliki talenta khusus dan talenta spesial, namun nilai akademiknya kurang. Bagaimana dengan mereka yang memiliki nilai akademik tinggi? Mereka dapat mendaftarkan diri mereka sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Karena apabila kita menggunakan sistem penerimaan mahasiswa baru dengan tes akademik, maka banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak diterima di universitas yang mereka inginkan karena nilai akademiknya kurang, tetapi mereka memiliki talenta yang spesial namun tidak dimanfaatkan oleh universitas tersebut. Dewan Juri yang terhormat, nilai seharusnya tidak menjadi tolak ukur dalam penerimaan mahasiswa baru. Seperti yang kita ketahui, penilaian akademik seperti ulangan, penilaian harian, dan ujian sekolah pun bisa dikatakan bahwa tingkat kejujuran siswa sangatlah rendah. Mengutip dari liputan6.com, sejumlah siswa di Grobogan, Jawa Tengah tertangkap ketika sedang mencontek dan bertukar jawaban. Contekan tersebut dibawa siswa berupa lembaran kunci jawaban dan dari smartphone. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, yang mana kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah atau secara online. Pemberian tugas hingga ulangan patut dipertanyakan lagi nilainya, karena tidak semua siswa mengerjakan dengan kemampuan mereka sendiri. Selain itu, dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagai pelajar, tidak sepenuhnya pelajar tersebut memenuhinya dari hati. Menganggap tugas yang diberikan hanyalah sebatas tugas, dan yang penting tugas itu selesai. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan membagi menjadi 2 garis besar mengapa penerimaan mahasiswa baru harus menggunakan sistem tes talenta bawaan. Yang pertama, melalui tes talenta bawaan akan memaksimalkan potensi bawaan yang dimiliki calon siswa. Melalui tes tersebut, calon mahasiswa dapat menentukan jurusan berdasarkan pada kemampuannya. Sehingga dari hal tersebut akan memaksimalkan proses pengasahan kemampuan yang sesuai dengan talenta individu tersebut. Karena pendidikan perguruan tinggi bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dari individu. Melalui prosedur yang tepat seperti pemberian materi hingga praktek tentu saja akan meningkatkan kualitas individu tersebut. Dan yang kedua, dari sistem talenta tersebut akan menekan angka mahasiswa yang salah jurusan.
Berdasarkan iNews ID, dari survei yang diadakan, 87% mahasiswa Indonesia salah dalam memilih jurusan. Apabila diterapkannya sistem penerimaan mahasiswa baru dengan tes talenta bawaan, memungkinkan calon mahasiswa berada di jurusan yang tepat. Karena calon mahasiswa akan lebih mengetahui skill apa yang mereka miliki, dan dengan skill tersebut mereka akan mengeksplor dan mengembangkan kemampuan mereka berdasarkan skill yang mereka miliki. Dengan demikian, mahasiswa tersebut dapat memaksimalkan talenta yang dimilikinya, dan ketika mahasiswa tersebut terjun ke dalam dunia pekerjaan, individu tersebut dapat menunjukkan tingkat profesionalitas yang tinggi karena sesuai dalam bidang potensinya. Dewan juri yang terhormat, saya mengambil kesimpulan bahwa tes akademik cenderung tidak efektif karena pada akhirnya kita tidak menciptakan orang-orang yang mengembangkan bakat mereka. Karena kita perlu untuk mengerti bahwa setiap individu itu unik adanya dan tidak bisa digeneralisasikan karena mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Mahasiswa yang kita ketahui telah berada di ambang akhir pendidikan, di mana setelah ini mereka akan terjun pada dunia kerja. Banyak kami temukan bahwa setelah kuliah, tidak semua individu bekerja sesuai dengan kejurusannya. Semisal, jurusan hukum, membangun sebuah perusahaan atau sebuah pabrik pembuatan kue. Nah, dari sini kami katakan dan kami tegaskan bahwa tes talenta bawaan sangat penting dilakukan dari awal agar tidak terjadinya salah jurusan. Dewan juri yang saya hormati, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya sangat menyetujui mosi kali ini, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.